Maya menatap tubuhnya di balik kain tipis yang menggantung dari bahu. Payudara bulat yang masih kencang, meski usianya nyaris menyentuh kepala 4, berdiri sempurna seolah belum pernah disentuh waktu. Kulitnya licin, cerah, tanpa noda, dan terasa hangat ketika disentuh. Tak ada satupun lelaki yang mampu berpaling saat matanya jatuh pada lekuk tubuh Maya. Tapi semua itu bukan hasil dari perawatan atau gaya hidup sehat. Ada rahasia kelam yang tertanam langsung di balik daging, tepat di bawah puting kanannya, sebuah susuk emas kecil yang menjadi awal dari perjalanan berdarah Maya. 20 tahun lalu, Maya hanyalah perempuan muda yang lugu dan miskin. Tubuhnya biasa saja, kulitnya gelap terbakar matahari pasar, dan matanya terlalu sayu untuk menarik perhatian. Ia menjajakan dagangan ibunya, sayur mayur yang mulai layu sejak subuh. Tak ada yang spesial dari hidupnya. Sampai suatu malam, seorang lelaki bernama Harno datang. Harno, lelaki berumur dengan cincin akik sebesar kelereng, bukan hanya kaya tapi juga dikenal sebagai perantara. Ia menawarkan sesuatu yang Maya belum pernah dengar, kekuatan pesona yang tak akan luntur meski usia terus berjalan. Dengan satu tumbal cinta, tubuhmu akan berubah. Bukan operasi, bukan ramuan. Ini ilmu tua, tapi mujarab, katanya dengan suara berat dan mata penuh niat. Maya tergoda. Ia tak tahan melihat tubuhnya dicibir, dilecehkan, dan dijauhi. Ia ingin dihormati, dipuja, diinginkan. Maka malam itu, Maya menerima tawaran Harno. Ritual dilakukan di sebuah rumah kosong. Harno membawa boneka kecil berbentuk perempuan, kain putih, dan jarum emas. Siapkan lelaki yang benar-benar mencintaimu. Dia harus rela mati demi kamu. Kalau dia hanya bernafsu, susuknya akan gagal, dan kamu akan mati bersama dia, ucap Harno saat darah Maya menetes ke boneka. Beberapa bulan kemudian, Maya mengenal Andre, pemuda pengantar telur yang tiap pagi datang dengan senyum dan tatapan tulus. Andre jatuh cinta pada Maya. Tanpa pernah menyentuh, Andre memuja Maya seperti dewi. Ketika waktunya tiba, Maya mengajaknya bermalam di tempat yang sudah disiapkan Harno. Di sana, mereka bercumbu untuk pertama kalinya. Maya membuka bajunya perlahan, dan Andre menatap tubuhnya dengan gemetar. "Kamu cantik sekali, Mei," bisiknya sambil menciumi bahunya. Maya membiarkan Andre menyentuhnya, menciumi tubuhnya, membelai lekuknya seperti barang berharga. Saat klimaks, Maya menangis. Bukan karena nikmat, tapi karena tahu, Andre akan mati malam itu. Dan benar. Setelah tubuh Andre lemas dan tenang dalam pelukannya, Maya mencium bau amis yang tak biasa. Dari mulut Andre, keluar darah kental. Matanya terbuka, tapi kosong. Harno masuk tanpa suara, mengambil jarum emas, lalu menusuk tepat di bawah puting kanan Maya. Ia menanam susuk pertama. Tubuh Maya berubah sejak itu. Kulitnya menjadi cerah. Payudaranya mengencang, membulat, dan menggoda. Orang-orang mulai memperhatikan. Lelaki yang dulu hanya lewat, kini menawari uang hanya untuk melihatnya menari di kafe remang. Maya perlahan beralih profesi, dari penjual sayur ke penghibur malam. Tapi bukan sembarang perempuan malam. Ia tak pernah menyentuh lelaki tanpa tujuan. Setiap yang menyentuh tubuhnya, akan mengalami sensasi yang membutakan logika. Selama bertahun-tahun, Maya menanam susuk demi susuk. Tapi yang pertama selalu jadi inti kekuatannya. Susuk pertama hanya bisa aktif jika cinta pertama dikorbankan. Dan Andre adalah yang pertama dan satu-satunya yang benar-benar mencintainya. Kini, 20 tahun sudah berlalu. Maya tak lagi tinggal di rumah petak kumuh. Ia punya villa kecil di pinggiran kota. Tapi tubuhnya tetap seperti 20 tahun lalu, kencang, berisi, dan menggoda. Ia berdiri di depan jendela besar kamarnya, memandangi bulan pucat yang tergantung malas. Di ranjang belakangnya, seorang lelaki muda masih terlelap, hanya berselimut selutut. Maya menyentuh payudara kanannya pelan, seperti memastikan sesuatu masih ada di sana. Ia bisa merasakan denyut aneh dari susuk itu. Sejak 2 hari lalu, denyut itu menjadi lebih keras.
seolah bergetar sendiri, seolah menuntut sesuatu. Malam ini, Maya dijadwalkan melayani seorang pria dari luar kota. Kabarnya, dia pengusaha tambang yang baru saja cerai. Sempurna untuk dihisap habis tenaganya. Tapi entah kenapa, perasaan Maya tidak enak. Ada hawa yang tidak biasa sejak lelaki muda di ranjangnya itu datang. Ia bertemu lelaki itu kemarin, di sebuah lounge VIP yang biasa ia kunjungi. Lelaki itu tak banyak bicara, hanya menatap. Tapi tatapannya membuat tubuh Maya bergidik. Seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasrat biasa. Dan malam itu, saat tubuh mereka saling menempel, Maya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak bisa mengendalikan dirinya. Biasanya, Maya memimpin. Lelaki manapun akan tunduk dalam pelukannya. Tapi yang ini berbeda. Sentuhannya dingin, tapi membuat Maya mengerang seperti baru pertama kali disentuh. Nafasnya teratur, tapi membuat Maya menggeliat tak terkendali. Dan saat tubuh mereka menyatu, susuk di bawah puting Maya terasa seperti ditarik dari dalam. Setelah selesai, lelaki itu hanya berkata, "Aku akan kembali malam ini. Tapi bukan untuk tubuhmu." Maya menggigit bibir. Tangannya bergetar saat meraih gaun tidur. Ia tahu, ada yang salah. Tapi ia juga tahu, ritual ini belum selesai. Susuk pertama berdenyut lagi. Kali ini lebih kuat. Seolah memanggil. Seolah memperingatkan. Maya menatap tubuhnya di kaca besar. Masih sempurna. Masih memikat. Tapi malam ini, keindahan itu mungkin akan diuji oleh sesuatu yang tak pernah ia persiapkan. Makhluk yang datang bukan untuk menyentuhnya, tapi untuk mengakhiri semua perjanjian berdarah yang telah ia mulai 2 dekade silam. Dan malam belum juga berganti. Maya menghabiskan pagi dengan duduk di beranda lantai 2, mengenakan kimono tipis dan memandangi kolam ikan di bawah. Pikirannya masih tertahan pada lelaki malam tadi. Ia tidak tahu siapa nama pria itu. Tak ada kartu nama, tak ada identitas. Hanya wajah datar dan kulit dingin seperti batu. Maya sudah terbiasa menghadapi pria yang mencoba mendekat, tapi yang ini tidak seperti biasanya. Ia tidak mengejar tubuh Maya, ia seperti menyelaminya. Sambil mengaduk kopi yang sudah dingin, Maya mengingat kembali setiap detik yang terjadi semalam. Gerakan pria itu terukur, tidak terburu-buru. Tapi setiap sentuhan membuat tubuh Maya bergetar. Biasanya, ia yang mengatur tempo. Lelaki-lelaki sebelumnya selalu menunggu arahan Maya, tahu kapan harus menyentuh, kapan harus berhenti. Tapi pria itu tidak menunggu izin. Ia tidak meminta, hanya mengambil. Lebih aneh lagi, pagi tadi, saat Maya bangun, lelaki itu sudah tidak ada. Tak ada jejak di lantai, tak ada sisa aroma tubuh. Spray yang harusnya kusut masih rapi, seolah tak ada yang sempat merebah di sana. Maya sempat berpikir itu hanya mimpi basah aneh, tapi rasa nyeri di dada kirinya membantah pikiran itu. Susuk yang lama tak terasa kini seperti membara. Bagian di bawah payudaranya berdenyut seperti luka lama yang dibuka kembali. Ia menatap cermin besar di ruang ganti. Di balik kain tipis kimono, ia melihat titik merah di bawah dadanya. Persis di tempat susuk pertama ditanam. Maya mendekat, menekan perlahan. Ada rasa geli bercampur perih. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berusaha mengabaikan, tapi hatinya gelisah. Lelaki itu bukan manusia biasa. Menjelang siang, seseorang mengetuk pintu villa. Maya yang biasanya malas menerima tamu pagi-pagi, kali ini merasa terdorong untuk membuka. Di depan pintu berdiri seorang wanita tua, mengenakan kebaya lusuh, dengan tatapan tajam yang tidak sesuai dengan tubuh rapuhnya. "Kamu Maya?" tanyanya dengan suara serak, seperti baru bangun dari tidur panjang. "Iya, Bu. Siapa ya?" "Aku tahu kamu. Aku tahu apa yang kamu tanam dalam tubuhmu. Aku datang untuk memperingatkan." Maya hendak menutup pintu, tapi tangan si wanita menahan dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Jemarinya keriput, tapi cengkeramannya kuat seperti penjepit besi. "Susukmu bangkit karena dipanggil dari alam yang salah. Lelaki yang datang padamu bukan manusia.
Dia utusan. Kau sudah ditandai. Maya menelan ludah. Tidak ada orang asing yang tahu soal susuknya. Bahkan tetangga pun hanya mengira ia pakai perawatan mahal. Wanita ini bukan orang biasa. Utusan dari siapa? Tanya Maya pelan. Dari yang kamu abaikan. Lelaki-lelaki yang kau jadikan tumbal tidak pergi ke akhirat. Mereka tertahan di antara dua dunia. Dan yang datang padamu adalah penagih. Ia akan menyentuhmu bukan untuk membelai, tapi untuk mengambil. Wanita itu memasukkan sesuatu ke tangan Maya, selembar kain merah dengan simbol aneh. Letakkan ini di bawah bantalmu malam ini. Jika dia datang lagi, kamu akan tahu bentuk aslinya. Tapi jangan coba-coba menyentuhnya lagi. Dia bukan makhluk yang bisa kamu kendalikan. Wanita itu pergi secepat ia datang, meninggalkan Maya dengan napas tidak teratur. Tangan Maya gemetar saat memandangi kain merah itu. Ada perasaan dingin menjalar dari ujung jarinya. Malamnya, Maya mengikuti petunjuk wanita itu. Ia menaruh kain merah itu di bawah bantal. Kamar sudah wangi dengan dupa yang biasa ia pakai untuk ritual pembersihan. Lilin di 4 sudut ruangan menyala tenang. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada suara dari dalam. Hening. Maya berbaring, hanya mengenakan lingerie hitam tipis yang biasa ia pakai untuk memancing gairah klien. Tapi kali ini, ia tidak sedang memancing. Ia sedang menunggu. Tepat tengah malam, lampu kamar meredup sendiri. Lilin berkedip satu persatu. Angin dingin menyusup ke dalam kamar, padahal semua jendela tertutup rapat. Maya memejamkan mata, pura-pura tidur. Ia mendengar langkah kaki mendekat. Langkah berat, pelan, seperti tidak memakai alas kaki. Kasur bergoyang pelan saat sosok itu naik ke atas ranjang. Maya masih pura-pura tidur. Tapi ia bisa merasakan napas dingin menyentuh tengkuknya. Maya. Suara itu bukan suara lelaki. Bukan pula suara perempuan. Suaranya datar, berat, seperti berasal dari perut yang dalam. Maya membuka mata pelan. Di depan wajahnya, sosok itu duduk membelakanginya. Rambutnya panjang dan lurus, tapi kulit punggungnya kelabu. Urat-urat hitam merambat seperti akar. Maya bergeser, mencoba menjauh. Tapi tubuhnya kaku. Kakinya tidak bisa digerakkan. Tangan pria itu menyentuh paha Maya, lalu perlahan mengelus ke atas. Tapi sentuhannya dingin seperti es. Bukannya bergairah, tubuh Maya justru kejam. Dari balik bantal, kain merah itu mulai menyala samar. Makhluk itu mendekatkan mulutnya ke dada Maya, lalu menjilat titik di bawah payudara kanan. Tempat susuk pertama. Maya menjerit dalam hati. Susuk itu terasa ditarik dari dalam, seperti benang yang dicabut paksa dari daging hidup. Darah mengucur sedikit. Maya menggigil, antara sakit dan takut. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pojok ruangan. Cermin besar yang ada di sana retak sendiri. Dari bayangan retakan itu, Maya melihat sosok asli pria tadi, tanpa wajah, hanya rongga kosong dan kulit seperti belatung. Makhluk itu berhenti. Ia menoleh, menatap Maya tanpa mata. Lalu berbisik, "Satu susuk akan aku ambil setiap kali kamu menyentuh lelaki tanpa cinta. Sampai semua kembali seimbang." Ia menghilang. Hanya darah yang tersisa di dada Maya. Dan kain merah itu kini terbakar menjadi abu. Maya menangis. Bukan karena sakit. Tapi karena tahu, malam ini baru awal. Dan satu-satunya cara bertahan, adalah dengan tidak lagi menyentuh siapapun. Tapi ia tidak yakin bisa. Apalagi tubuhnya masih jadi senjata paling ampuh yang pernah ia punya. Maya tidak tidur semalaman. Tubuhnya panas dingin, bukan karena sakit, tapi karena ketegangan yang menyesakkan dada. Setiap kali ia menutup mata, sosok makhluk itu muncul kembali. Wajahnya kabur, tapi sorot matanya seperti pisau yang siap menusuk ke dalam pikirannya. Maya duduk memeluk lutut di kursi dekat jendela, menatap lampu kamar yang menyala terang. Ia tidak berani mematikan cahaya. Pagi menjelang. Matahari hanya membawa sedikit rasa aman. Maya merasa tubuhnya berbeda.
Sentuhan makhluk itu semalam masih terasa, seperti sesuatu yang ditinggalkan di balik kulit. Dadanya masih nyeri, seperti ditarik dari dalam. Ia menyentuh bekas luka itu, merah dan sedikit berdenyut. Ia membuka lemari, mengambil pakaian panjang. Kali ini, ia menutup tubuhnya rapat-rapat. Tidak seperti biasanya. Ia ingin ke rumah Bu Lastri. Satu-satunya orang yang tahu bagaimana susuk itu bekerja. Jalan ke sana rusak, menanjak, dan penuh semak, tapi Maya tetap memaksa. Ia perlu jawaban. Sesampainya di depan rumah Bu Lastri, suasana seperti tak berubah. Rumah kayu sederhana dengan pagar bambu dan suara lonceng kecil tergantung di depan pintu. Maya mengetuk dengan 3 ketukan cepat. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan muncul wajah keriput Bu Lastri. Mata tuanya menatap Maya dengan tatapan dingin. "Kamu datang lagi? Aku butuh bantuan. Aku diserang." Bu Lastri mempersilakan Maya masuk. Bau kemenyan langsung menyergap hidung. Di tengah ruangan, ada meja rendah dengan kendi tanah liat dan sebongkah batu yang dilapisi kain merah. Di atas batu itu, tergeletak benda seperti rambut dan paku kecil. "Kamu sudah terlalu banyak menanam susuk. Kamu tidak pernah puas. Itu sebabnya dia datang." "Aku diserang." Dia mencabut susuk dari dadaku. Seperti menghisapnya. "Itu bukan manusia. Dia bukan dari dunia ini. Dia datang karena kamu melanggar batas." Maya menunjuk bekas luka yang sudah mulai membiru. "Dia mengincar tubuhku. Lalu bagaimana? Aku harus bagaimana?" Bu Lastri mengambil semangkuk air dan membacakan mantra pelan. Ia menyiram air itu ke luka Maya. Seketika, kulit Maya berdenyut, lalu keluar asap tipis. Maya menggigit bibir menahan nyeri. Dia belum puas. Dia akan datang lagi. Tapi kamu bisa menunda, jika kau mau menebusnya. "Dengan apa?" "Dengan lelaki yang mencintaimu. Bukan karena tubuhmu, tapi karena dirimu. Dia harus bersedia jadi tameng. Tapi jika kamu menyentuhnya dengan nafsu, maka dia akan lenyap." Maya terdiam. Semua lelaki yang datang ke hidupnya hanya menginginkan tubuhnya. Siapa yang akan rela mencintainya tanpa menyentuhnya? Siapa yang bisa tahan menahan diri dari tubuh seperti miliknya? Pulang ke villa, Maya duduk termenung di kamar. Matanya menyisir daftar kontak di ponsel. Ia mengingat satu nama, Raka. Pria yang dulu datang hanya untuk bicara. Tidak pernah menyentuh. Tidak pernah meminta. Hanya mendengarkan. Dengan ragu, Maya mengirim pesan. "Bisakah kamu datang malam ini? Aku butuh teman bicara." Tak lama, balasan datang. "Aku akan datang." Maya menyiapkan ruang tamu. Menyimpan semua pakaian terbuka, dan mengganti baju dengan lengan panjang dan celana longgar. Ia tidak mau mengambil risiko. Malam datang cepat. Villa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seperti ada yang menunggu dari luar. Pukul 9, Raka tiba. Ia masuk tanpa banyak bicara, hanya tersenyum. Penampilannya masih rapi. Wajahnya teduh. "Kamu kelihatan lelah," ucap Raka. "Aku tidak tidur sejak kemarin." Mereka duduk di sofa. Maya menyeduh teh dan meletakkannya di meja. Tidak ada angin malam. Udara seperti menahan napas. Maya membuka percakapan tentang kehidupannya, tentang rasa sepi, tentang bagaimana tubuh yang indah bisa jadi kutukan. Raka mendengarkan tanpa menyela. Tapi di tengah percakapan, tiba-tiba lampu padam. Villa gelap gulita. Maya langsung panik. Genset tidak nyala? Ini tidak biasa. Raka menyalakan senter dari ponsel. Ia berdiri untuk melihat ke dapur. "Jangan pergi jauh," bisik Maya. "Tolong jangan." Dari lorong belakang, muncul suara berat. Seperti langkah seseorang yang terlalu berat untuk ukuran manusia. Maya menggenggam tangan Raka. Matanya mencari arah suara. Lalu muncul sosok itu lagi. Tinggi, kurus, kulit kelabu, dan dada bolong. Dari rongganya, menjulur tali merah menuju Maya.
Sosok itu mendesis, menunjuk Raka. Dia, pengganti. Raka bingung. Apa maksudnya? Maya berdiri, tubuhnya bergetar. Ia berteriak, "Jangan dekati dia. Jangan sentuh aku." Tapi sudah terlambat. Makhluk itu bergerak cepat. Ia menyerang Maya, namun Raka langsung memeluk tubuh Maya dari belakang. Saat tubuh mereka bersentuhan, tubuh Raka seketika diselimuti urat hitam. Ia menjerit, tapi tidak melepaskan pelukannya. "Aku tidak tahu apa ini, tapi aku tidak akan biarkan kamu sendiri," ucap Raka dengan napas berat. Makhluk itu meraung, mencakar Raka. Tapi tubuh pria itu tetap berdiri tegak. Dari tubuhnya, muncul cahaya putih kecil, lalu mengembang menutupi Maya. Makhluk itu mundur. Geram. Ia membalikkan tubuh, menghilang dalam bayangan lorong. Maya menangis. Raka jatuh terduduk. Peluh membasahi seluruh tubuhnya. Maya berlutut, menatap wajah pria itu. "Kenapa kamu lakukan ini?" "Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah menutup diri saat bicara denganku. Dan itu cukup untuk aku peduli." Maya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia hanya memeluk Raka, bukan dengan nafsu, tapi ketakutan. Pelukan yang tidak bisa lebih dari itu. Karena ia tahu, jika ia menyerah pada hasrat, maka Raka akan mati. Dan malam itu baru awal. Karena makhluk itu akan datang lagi. Dengan kekuatan lebih besar. Dengan dendam yang belum lunas. Dan Maya harus siap menghadapi semuanya, tanpa menyentuh orang yang ia sayangi. Sejak malam itu, Maya menjaga jarak dari Raka. Meskipun pria itu tinggal beberapa hari di villa atas permintaannya sendiri, mereka tidur di kamar terpisah dan tidak pernah bersentuhan lagi. Maya tahu, jika satu sentuhan dengan nafsu saja terjadi, maka Raka bisa menjadi tumbal berikutnya. Ia masih tidak mengerti bagaimana tubuh pria itu bisa mengeluarkan cahaya yang mengusir makhluk itu, tapi ia tak ingin mengambil risiko. Pelukan semalam adalah batas terakhir. Maya mulai mencatat semua kejadian yang dialaminya dalam sebuah buku kecil. Ia tahu waktunya terbatas. Makhluk itu akan datang lagi. Raka bisa melindunginya sementara, tapi tak mungkin selamanya. Dan Maya tidak tahu seberapa lama pria itu bisa bertahan hidup dalam tekanan gaib yang makin sering muncul. 3 hari kemudian, Maya mendapati tubuh Raka mulai menunjukkan gejala aneh. Pria itu sering berkeringat dingin, mudah kelelahan, dan sesekali seperti melihat hal-hal yang tidak terlihat Maya. Saat duduk di teras pagi itu, Raka menatap langit kosong, lalu bicara sendiri. Dia berdiri di atas atap. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Matanya merah menyala. Dia tidak mau pergi. Maya tersentak. Ia berlari ke arah pria itu dan menahan bahunya. "Raka, jangan lihat dia. Fokus padaku. Fokus ke aku." Raka menatap Maya dengan mata kosong. Lalu tubuhnya bergetar, seperti sedang menggigil hebat. "Dia masuk ke kepalaku. Aku dengar suaranya, menggoda, menyuruhku." Maya menariknya masuk ke dalam villa. Ia menyuruh Raka duduk dan membuatkan air minum. Tangannya gemetar saat menyodorkan gelas ke bibir pria itu. Raka menelan pelan, lalu duduk bersandar di sofa. "Kamu harus pergi dari sini," ucap Maya, suaranya pelan. "Tidak. Aku sudah di sini. Aku tidak akan tinggalkan kamu sendirian menghadapi semua ini. Tapi dia sudah masuk ke dalam dirimu. Kalau kamu mati, kamu bisa jadi pengganti tumbalku. Aku tidak mau itu terjadi. Kalau aku pergi, dia akan datang ke kamu tanpa penghalang. Pilihannya cuma 2. Aku bertahan di sini atau kamu mati malam ini." Maya menunduk. Ia tak bisa melawan logika itu. Tapi ia juga tak rela melihat pria satu-satunya yang peduli padanya perlahan-lahan dikikis oleh kutukan sendiri. Malamnya, Maya kembali mengunjungi Bu Lastri. Kali ini tanpa pemberitahuan. Ia tiba hampir tengah malam. Bu Lastri menatapnya dengan sorot tajam. "Sudah mulai menyedot hidup pria itu, ya? Kau harus selamatkan dia. Aku rela lepas semua susuku. Aku tidak mau hidup dengan tumbal lagi."
Bu Lastri tertawa pendek. Suaranya seperti serpihan batu digesekkan. Tidak semudah itu. Kau sudah menanam terlalu banyak. Susuk itu bukan sekadar logam dalam tubuh. Mereka adalah kontrak. Kau telah memberikan tubuhmu pada penguasa susuk. Melepasnya berarti kehilangan lebih dari sekadar kecantikan. Kau akan keriput, tulangmu rapuh, payudaramu akan layu seperti kantung tua. Dan lebih dari itu, kau akan kehilangan ingatan, bahkan jiwa. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku rela. Asal Raka selamat. Bu Lastri menatap Maya lama. Lalu ia berjalan ke ruangan belakang, kembali membawa sebuah kendi berisi cairan hitam kental. Minum ini, maka susukmu akan larut. Tapi hanya bisa satu persatu. Dalam 10 malam, semua akan luruh. Dan selama proses itu, kau akan jadi sangat lemah. Makhluk itu akan melihatmu sebagai daging segar tanpa pelindung. Kalau dia datang di malam pertama, kau takkan punya kesempatan kedua. Maya menggenggam kendi itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan pilihan. Ini jalan satu-satunya. Ia pamit dan pulang sebelum subuh, lalu duduk di kamar mandi, membuka pakaiannya perlahan, menatap tubuh yang selama ini ia banggakan. Semua kesempurnaan ini, hasil dari darah dan kematian orang-orang yang terobsesi padanya. Malam datang lagi. Maya minum seteguk dari kendi itu. Cairannya pahit seperti logam dan berbau busuk. Seketika, tubuhnya gemetar hebat. Ia muntah, menggeliat di lantai kamar. Dari pori-porinya, keluar asap tipis. Di cermin meja rias, ia melihat wajahnya mulai berubah. Tidak sejelek yang ia bayangkan, tapi cukup membuatnya merasa seperti orang biasa. Ia terbaring sampai malam benar-benar jatuh. Raka masuk ke kamarnya, melihat Maya berkeringat dingin. Apa yang kamu lakukan? Aku mulai melepas susuku. Aku tak mau tumbal lagi. Raka duduk di ujung ranjang. Ia memandangi Maya dengan cemas. Kalau kau mati, aku tidak tahu harus apa. Kalau aku tak lakukan ini, kamu yang akan mati. Tiba-tiba, lampu padam lagi. Bukan karena listrik, tapi karena udara di seluruh rumah mendadak berubah. Semua terasa padat, seperti ruangan dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu suara berat itu muncul lagi. Kau janji tubuhmu padaku. Kau tidak bisa melarikan diri. Maya memeluk Raka, bukan karena nafsu, tapi karena rasa takut yang luar biasa. Raka menggenggam tangan Maya dan berdiri di depannya. Kalau kau mau dia, lewati aku dulu. Bayangan makhluk itu muncul di balik pintu. Kali ini wujudnya lebih jelas, tinggi 2 kali lipat manusia, rambut seperti akar membusuk, dan dada terbuka penuh lubang seperti rongga kosong. Dari dalamnya, suara tangisan lelaki bergema, seperti jiwa-jiwa yang disiksa. Maya menjerit. Tapi Raka tetap berdiri. Makhluk itu melompat, mencakar. Tapi saat mencakar Raka, tubuh pria itu kembali menyala terang. Cahaya itu lebih besar dari sebelumnya, memukul mundur makhluk itu hingga hancur dalam gelombang cahaya panas. Maya tak percaya. Ia memeluk tubuh Raka, menangis terseduh. Kamu bukan orang biasa. Kamu apa sebenarnya? Raka hanya tersenyum. Aku lelaki yang mencintai tanpa syarat. Mungkin itu satu-satunya hal yang bisa mengalahkan kekuatan setan. Tapi di balik rasa aman malam itu, Maya tahu, ini baru malam pertama dari 10. Dan makhluk itu bukan satu-satunya yang menginginkan tumbalnya kembali. Maya bangun dalam kondisi lemas. Tubuhnya seperti baru selesai ditindih beban berat semalaman. Ketika ia berdiri dan menatap bayangan wajahnya di kaca meja rias, perubahan kedua terlihat. Susuk yang melapisi pipi dan lehernya telah luruh. Kulitnya sedikit mengendur. Tidak buruk, tapi jelas berbeda dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang dan berjalan ke dapur. Raka sudah ada di sana, menyiapkan 2 cangkir kopi. Tanpa kata, Maya duduk, menerima kopi yang disodorkan Raka. Kau sudah yakin mau teruskan ini? Tanya Raka sambil menatapnya tajam. Maya hanya mengangguk. Kalau aku berhenti,
maka semua yang mati jadi sia-sia. Kalau kau teruskan, dan gagal bertahan sampai susuk terakhir, kau akan jadi lebih buruk dari tumbal yang kau hasilkan. Maya menatapnya lama. Aku sudah terlanjur hidup di atas darah mereka. Aku harus selesai. Hari itu mereka tidak keluar rumah. Maya merasa lemah dan hanya tidur di ruang tengah, sedangkan Raka membersihkan kamar mandi, dapur, dan halaman belakang. Meski terlihat seperti kegiatan biasa, Raka sebenarnya sedang menabur ramuan dan garam di titik-titik strategis. Maya tahu, pria itu punya pengetahuan spiritual yang tidak sedikit. Menjelang sore, Maya memandangi tubuhnya di bawah cahaya kuning lampu. Payudaranya masih kencang, meski ada guratan samar yang mulai muncul. Ia teringat saat pertama kali mendapat susuk itu. Bu Lastri menusuknya dengan jarum emas yang ujungnya dipanaskan di bara. Setiap tusukan terasa seperti dibakar dari dalam. Keindahan adalah penderitaan. Siap atau tidak, tubuhmu akan jadi alat dagang. Tapi jangan lupa, pelangganmu bukan cuma manusia. Ucapan itu bergema jelas di kepala Maya. Malam tiba lagi. Kali ini lebih sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara binatang malam. Bahkan suara jengkerik pun seperti menghilang. Maya tahu, makhluk itu belum menyerah. Ia meminum seteguk kedua dari kendi pemberian Bu Lastri. Kali ini tubuhnya langsung gemetar dan jatuh ke lantai. Cairan itu menghantam susuk di bagian pinggul dan paha. Maya merasakan seperti ada duri ditarik paksa dari balik dagingnya. Perih, panas, dan menjalar hingga ke tulang. Raka masuk dan membantunya naik ke ranjang. Maya sudah tak kuat bergerak. Matanya merah, bibirnya pecah-pecah, dan tubuhnya seperti terpanggang dari dalam. 3 susuk lagi luruh, lirih Maya. Tapi makhluk itu belum datang. Mungkin dia sedang menunggu tubuhku benar-benar lemah. Malam itu mereka tidur dalam satu kamar. Raka duduk di lantai dengan tangan menggenggam benda mirip batu hitam. Katanya, itu pelindung dari serangan gaib langsung. Tapi Maya tahu, perlindungan itu tidak abadi. Tengah malam, Maya terbangun. Bukan karena suara, tapi karena hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Raka masih tertidur, meski tubuhnya berkeringat. Maya mendongak. Di sudut langit-langit, ada sesosok bayangan besar menggantung. Kepalanya terbalik, rambutnya menggantung panjang. Matanya terbuka lebar dan mengarah lurus ke arah Maya. Maya tidak menjerit. Ia hanya menatap balik. Makhluk itu bergerak turun perlahan, tidak dengan gerakan normal, tapi seperti meluncur di udara tanpa menyentuh apapun. Lalu ia berhenti tepat di atas tubuh Maya. Kau sudah rusak. Susukmu menipis. Tubuhmu tak lagi menggoda. Siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya? Maya mengatupkan mulutnya. Ia tidak ingin menjawab. Makhluk itu tertawa. Nafasnya dingin seperti es. Ia mendekat ke wajah Maya, menjulurkan lidah yang menjijikkan, nyaris menyentuh pipinya. Tapi sebelum itu terjadi, Raka terbangun dan berdiri cepat, mengangkat batu hitamnya dan mengarahkan ke arah makhluk tersebut. Cahaya terang meledak, membuat makhluk itu mundur. Tapi kali ini tidak hancur. Ia hanya terdiam, lalu perlahan menghilang seperti kabut di telan malam. Dia tahu kamu makin lemah, kata Raka sambil menunduk. Aku tahu, jawab Maya. Mereka tidak tidur lagi malam itu. Keesokan paginya, Maya memutuskan mandi air garam. Badannya terasa berat dan nyeri di sendi. Ia berdiri di bawah pancuran air sambil menggosok tubuhnya, berharap bisa membersihkan sisa-sisa aura dari susuk yang baru saja luruh. Saat ia keluar kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk, Raka berdiri di depan pintu, membawa pakaian bersih. Aku tak bisa menahan diri kalau lihat kamu seperti ini, gumam Raka. Maya menatapnya dalam-dalam. Tubuhnya lemah, tapi ada bagian dari dirinya yang masih ingin disentuh. Ia berjalan pelan ke arah Raka, menatap matanya lekat-lekat. Sentuh aku, kalau kau yakin tak akan jadi tumbal. Raka menarik Maya ke pelukannya. Tubuh Maya terasa dingin, tapi bergetar karena desakan hasrat. Mereka saling menatap sejenak,
lalu berciuman perlahan. Raka menuntun Maya ke sofa ruang tengah. Di sana, tubuh mereka menyatu. Tanpa paksaan. Tanpa ritual. Hanya keinginan yang jujur, meski dibayangi ancaman. Setelahnya, Maya tertidur di pelukan Raka. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Ia belum meminum susu keempat, tapi tubuhnya terasa lebih ringan. Seolah keindahannya kembali tanpa perlu tumbal. Saat ia terbangun, Raka sudah tidak di sebelahnya. Di meja, ada secarik kertas. Malam ini aku pergi ke rumah Bu Lastri. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi padaku saat makhluk itu menyentuhku. Jangan tunggu aku. Jaga dirimu. Maya menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tak ingin kehilangan Raka. Tapi ia tahu, kepergian pria itu bisa membawanya pada jawaban yang selama ini disembunyikan Bu Lastri. Di luar, awan mulai gelap. Malam kelima sudah dekat. Dan Maya belum siap menghadapi siksaan berikutnya sendirian. Maya bangun dalam kondisi lemas. Tubuhnya seperti baru selesai ditindih beban berat semalaman. Ketika ia berdiri dan menatap bayangan wajahnya di kaca meja rias, perubahan kedua terlihat. Susuk yang melapisi pipi dan lehernya telah luruh. Kulitnya sedikit mengendur. Tidak buruk, tapi jelas berbeda dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang dan berjalan ke dapur. Raka sudah ada di sana, menyiapkan 2 cangkir kopi. Tanpa kata, Maya duduk, menerima kopi yang disodorkan Raka. "Kau sudah yakin mau teruskan ini?" tanya Raka sambil menatapnya tajam. Maya hanya mengangguk. "Kalau aku berhenti, maka semua yang mati jadi sia-sia. Kalau kau teruskan, dan gagal bertahan sampai susuk terakhir, kau akan jadi lebih buruk dari tumbal yang kau hasilkan." Maya menatapnya lama. "Aku sudah terlanjur hidup di atas darah mereka. Aku harus selesai." Hari itu mereka tidak keluar rumah. Maya merasa lemah dan hanya tidur di ruang tengah, sedangkan Raka membersihkan kamar mandi, dapur, dan halaman belakang. Meski terlihat seperti kegiatan biasa, Raka sebenarnya sedang menabur ramuan dan garam di titik-titik strategis. Maya tahu, pria itu punya pengetahuan spiritual yang tidak sedikit. Menjelang sore, Maya memandangi tubuhnya di bawah cahaya kuning lampu. Payudaranya masih kencang, meski ada guratan samar yang mulai muncul. Ia teringat saat pertama kali mendapat susuk itu. Bu Lastri menusuknya dengan jarum emas yang ujungnya dipanaskan di bara. Setiap tusukan terasa seperti dibakar dari dalam. Keindahan adalah penderitaan. Siap atau tidak, tubuhmu akan jadi alat dagang. Tapi jangan lupa, pelangganmu bukan cuma manusia. Ucapan itu bergema jelas di kepala Maya. Malam tiba lagi. Kali ini lebih sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara binatang malam. Bahkan suara jengkerik pun seperti menghilang. Maya tahu, makhluk itu belum menyerah. Ia meminum seteguk kedua dari kendi pemberian Bu Lastri. Kali ini tubuhnya langsung gemetar dan jatuh ke lantai. Cairan itu menghantam susuk di bagian pinggul dan paha. Maya merasakan seperti ada duri ditarik paksa dari balik dagingnya. Perih, panas, dan menjalar hingga ke tulang. Raka masuk dan membantunya naik ke ranjang. Maya sudah tak kuat bergerak. Matanya merah, bibirnya pecah-pecah, dan tubuhnya seperti terpanggang dari dalam. 3 susuk lagi luruh, lirih Maya. Tapi makhluk itu belum datang. Mungkin dia sedang menunggu tubuhku benar-benar lemah. Malam itu mereka tidur dalam satu kamar. Raka duduk di lantai dengan tangan menggenggam benda mirip batu hitam. Katanya, itu pelindung dari serangan gaib langsung. Tapi Maya tahu, perlindungan itu tidak abadi. Tengah malam, Maya terbangun. Bukan karena suara, tapi karena hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Raka masih tertidur, meski tubuhnya berkeringat. Maya mendongak. Di sudut langit-langit, ada sesosok bayangan besar menggantung. Kepalanya terbalik, rambutnya menggantung panjang. Matanya terbuka lebar dan mengarah lurus ke arah Maya. Maya tidak menjerit. Ia hanya menatap balik. Makhluk itu bergerak turun perlahan,
tidak dengan gerakan normal, tapi seperti meluncur di udara tanpa menyentuh apapun. Lalu ia berhenti tepat di atas tubuh Maya. Kau sudah rusak. Susukmu menipis. Tubuhmu tak lagi menggoda. Siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya? Maya mengatupkan mulutnya. Ia tidak ingin menjawab. Makhluk itu tertawa. Nafasnya dingin seperti es. Ia mendekat ke wajah Maya, menjulurkan lidah yang menjijikkan, nyaris menyentuh pipinya. Tapi sebelum itu terjadi, Raka terbangun dan berdiri cepat, mengangkat batu hitamnya dan mengarahkan ke arah makhluk tersebut. Cahaya terang meledak, membuat makhluk itu mundur. Tapi kali ini tidak hancur. Ia hanya terdiam, lalu perlahan menghilang seperti kabut di telan malam. Dia tahu kamu makin lemah, kata Raka sambil menunduk. Aku tahu, jawab Maya. Mereka tidak tidur lagi malam itu. Keesokan paginya, Maya memutuskan mandi air garam. Badannya terasa berat dan nyeri di sendi. Ia berdiri di bawah pancuran air sambil menggosok tubuhnya, berharap bisa membersihkan sisa-sisa aura dari susuk yang baru saja luruh. Saat ia keluar kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk, Raka berdiri di depan pintu, membawa pakaian bersih. Aku tak bisa menahan diri kalau lihat kamu seperti ini, gumam Raka. Maya menatapnya dalam-dalam. Tubuhnya lemah, tapi ada bagian dari dirinya yang masih ingin disentuh. Ia berjalan pelan ke arah Raka, menatap matanya lekat-lekat. Sentuh aku, kalau kau yakin tak akan jadi tumbal. Raka menarik Maya ke pelukannya. Tubuh Maya terasa dingin, tapi bergetar karena desakan hasrat. Mereka saling menatap sejenak, lalu berciuman perlahan. Raka menuntun Maya ke sofa ruang tengah. Di sana, tubuh mereka menyatu. Tanpa paksaan. Tanpa ritual. Hanya keinginan yang jujur, meski dibayangi ancaman. Setelahnya, Maya tertidur di pelukan Raka. Tapi jauh di dalam pikirannya, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Ia belum meminum susuk keempat, tapi tubuhnya terasa lebih ringan. Seolah keindahannya kembali tanpa perlu tumbal. Saat ia terbangun, Raka sudah tidak di sebelahnya. Di meja, ada secarik kertas. Malam ini aku pergi ke rumah Bu Lastri. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi padaku saat makhluk itu menyentuhku. Jangan tunggu aku. Jaga dirimu. Maya menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tak ingin kehilangan Raka. Tapi ia tahu, kepergian pria itu bisa membawanya pada jawaban yang selama ini disembunyikan Bu Lastri. Di luar, awan mulai gelap. Malam kelima sudah dekat. Dan Maya belum siap menghadapi siksaan berikutnya sendirian. Maya terjaga sejak dini hari. Tubuh Adi yang terlelap di sisinya memberi kehangatan yang berlawanan dengan dinginnya pikiran yang melanda. Ia tahu, malam ini adalah waktu terakhir. Utang pesugihan sudah menuntut pembayaran. Namun, hatinya bergejolak. Adi bukan hanya sekadar tumbal, dia mulai menancapkan diri dalam relung hatinya yang selama ini terkunci rapat. Lampu redup dari jendela menerangi ruangan, memperlihatkan raut wajah Adi yang polos, tertidur dengan damai tanpa beban. Maya menatapnya lama, mencoba meredam gelombang rasa bersalah yang menekan dadanya. Tapi pesugihan tidak pernah memberi ruang untuk belas kasihan. Dengan napas berat, Maya bangkit perlahan. Ia mengambil sebatang lilin dan korek api dari meja kecil. Di seberang ranjang, sebuah meja altar sederhana berisi benda-benda aneh, sesajen, dupa, dan sebuah pisau kecil yang selalu ia gunakan dalam ritualnya. Ia menyalakan lilin dan meletakkannya di dekat altar itu. Api kecil bergetar, menimbulkan bayangan aneh yang seolah menari di dinding kamar. Maya mengeluarkan sebuah buku usang, yang selama ini ia rahasiakan. Buku itu berisi mantra dan aturan pesugihan susuk tumbal yang sudah diwariskan dari dukun pelacur terdahulu. Mata Maya menyusuri setiap baris tulisan, mencari mantra yang tepat untuk ritual malam ini. Ini bukan sekadar pengorbanan biasa. Malam ini, harus ada energi yang benar-benar kuat, agar susuk keemasan pada tubuhnya tetap bersinar. Adi terbangun oleh suara gemerisik. Matanya yang setengah terbuka bertemu dengan pandangan Maya.
Ada sesuatu di tatapannya, sebuah pertanyaan tanpa kata yang membuat Maya menunduk. "Maaf, Adi. Aku harus melakukan ini," katanya dengan suara serak. Adi mengangguk pelan, meskipun jelas terlihat ketakutan dan kebingungan. Tapi ada ketulusan di matanya yang membuat Maya semakin sulit melepaskan. Ia tahu ini bukan jalan keluar yang mudah. Maya menarik napas panjang dan mulai melantunkan mantra dari buku itu. Suara lirihnya mengisi ruangan, bercampur dengan suara lilin yang berdesis. Tangannya gemetar saat ia mengambil pisau kecil dari meja altar, lalu mendekati pergelangan tangan Adi. "Ini untuk kita berdua," bisiknya. Dengan hati-hati, ia menyayat sedikit pergelangan Adi. Darah segar mengalir, dan Adi menggenggam tangan Maya, berusaha menahan rasa sakit. Namun, bukan hanya darah yang mengalir, tapi juga energi yang tak terlihat mulai menyelimuti kamar. Maya mengusap darah itu dengan jari-jari tangannya, lalu menyentuh perutnya sendiri di mana salah satu susuk tertanam. Seketika, tubuhnya terasa hangat dan kuat. Payudaranya yang selama ini mempesona menjadi semakin penuh dan menggoda, seolah menyerap kekuatan dari pengorbanan itu. Setelah ritual selesai, Maya duduk di samping Adi yang menutup matanya kembali. Ia membelai rambut pemuda itu dengan lembut, merasakan campuran antara kemenangan dan kesedihan yang membelit hatinya. Namun, malam belum usai. Tiba-tiba, udara di kamar menjadi dingin, dan bayangan gelap bergerak cepat di sudut ruangan. Maya menoleh dengan panik, tapi yang dilihat hanyalah gelap pekat yang semakin pekat. Sebuah suara berat dan serak terdengar dari kegelapan, "Waktumu hampir habis, Maya. Utangmu belum lunas." Maya menelan ludah. Suara itu bukan berasal dari dunia manusia. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dan mengancam. "Malam ini kamu harus memilih," suara itu melanjutkan, "antara kehilangan semuanya atau menyerahkan jiwamu sepenuhnya." Maya terpaku, pikirannya berkecamuk. Ia tahu dukun yang memberinya susuk tidak main-main. Ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ada harga yang jauh lebih mahal yang harus dibayar. Di saat yang sama, tubuhnya mulai gemetar. Payudara yang selama ini menjadi simbol kekuatan dan daya tariknya terasa berat dan panas luar biasa, seolah ada api yang membakar dari dalam. Ia menutup mata, berusaha mengendalikan rasa sakit itu. Ia tahu, pilihan malam ini akan menentukan nasibnya. Apakah dia akan terus berkuasa dengan susuk tumbal dan kehilangan bagian dari dirinya satu persatu, ataukah melepaskan semuanya dan hidup sebagai wanita biasa, tanpa pesugihan dan pengorbanan yang menghantui? Waktu berjalan lambat. Dalam keheningan malam, Maya merasakan ada sesuatu yang mendekat, bukan manusia, tapi roh yang haus akan tumbal berikutnya. Ia sadar, tak ada tempat untuk lari. Namun, saat itu juga, pintu kamar terbuka perlahan dan seorang wanita tua masuk. Wajahnya penuh kerutan dan mata tajam penuh misteri. "Kau butuh bantuan?" kata wanita itu dengan suara lembut namun tegas. Maya menatap wanita itu dengan penuh tanda tanya. "Ini jalan keluar, tapi dengan harga yang berbeda," lanjutnya. Wanita itu mengulurkan tangan. Di genggamannya, sebuah kalung dengan liontin berwarna merah darah berkilau. "Kalung ini bisa membantumu bertahan, tapi kau harus berani menghadapi kenyataan yang selama ini kau hindari." Maya ragu, tapi ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia meraih kalung itu dan langsung merasakan getaran aneh yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa panas itu berubah menjadi sensasi dingin yang menenangkan, tapi ada kekuatan baru yang menyelinap ke dalam dirinya. Malam itu, Maya menutup mata dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Pertarungan antara hidup dan mati, antara pesugihan dan kemanusiaan, akan segera dimulai. Dan ia harus siap menghadapi semuanya, dengan atau tanpa tumbal yang menggadaikan jiwanya. Maya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya, tubuhnya masih terasa panas menyengat seperti api yang membara di dalamnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang baru, sebuah kekuatan asing yang berbaur dengan darah dan dagingnya.
Kalung merah darah yang diberikan wanita tua malam kemarin masih tergantung di lehernya, dingin saat disentuh. Ia merasakan getaran halus dari liontin itu, seolah ada nyawa lain yang berdenyut bersama tubuhnya. Maya menatapnya lama, takjub sekaligus waspada. Apakah ini benar-benar jalan keluar, atau jebakan lain yang lebih dalam? Hari itu, Maya berjalan keluar dari rumahnya lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, udara pagi terasa berat dan lembab. Ia tahu, ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang berani dan berbahaya. Tujuannya kali ini adalah sebuah tempat yang sudah lama dihindari, sebuah sudut kota yang dipenuhi oleh dukun dan pesugihan. Tempat itu penuh dengan bisikan rahasia dan pengorbanan tersembunyi. Maya merasa ada jawaban di sana, sesuatu yang bisa menolongnya, tapi dengan harga yang mungkin lebih tinggi. Di sebuah warung kopi kecil, Maya menunggu seseorang. Pria yang dijanjikan oleh wanita tua semalam. Namanya Pak Tono, seorang dukun yang dikenal ahli dalam urusan pesugihan dan sihir hitam. Namun, ia bukan dukun biasa. Kabarnya, ia mampu memutus rantai pesugihan, meski dengan konsekuensi berat. Saat Pak Tono tiba, Maya bisa merasakan aura gelap yang menyelimutinya. Wajahnya dingin, mata tajam penuh perhitungan. Ia duduk tanpa basa-basi dan menatap Maya. "Kau yang memakai kalung itu?" tanyanya pelan. Maya mengangguk. "Iya, wanita tua memberikannya malam kemarin." Pak Tono mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Asap tipis melayang ke udara, menambah suasana tegang di antara mereka. "Kau tahu, kalung itu bukan sekadar pelindung. Dia juga pengikat. Jika kau tidak segera bertindak, kalung itu akan menjadi belenggu yang lebih berat daripada susumu selama ini." Maya menatapnya serius. "Apa yang harus kulakukan?" Pak Tono menghela napas panjang. "Ada satu ritual, satu perjanjian yang bisa memutuskan semuanya. Tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang tak bisa digantikan, sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Maya diam sejenak. Ia sudah terbiasa membayar harga mahal, tapi ini terdengar lebih menakutkan. "Apa itu?" tanyanya. Pak Tono menatap dalam mata Maya. "Jiwamu. Atau satu kenangan terpenting yang kau miliki. Pilihan ada di tanganmu." Maya menelan ludah. Ia tahu jiwanya sudah terikat sejak lama. Tapi kenangan? Kenangan adalah harta terakhir yang masih bisa membuatnya merasa hidup. "Kapan ritual itu?" Maya bertanya. "Malam ini, saat bulan purnama mencapai puncaknya," jawab Pak Tono. Malam purnama itu tiba dengan cepat. Maya sudah mempersiapkan diri, mengenakan pakaian sederhana tapi tetap menunjukkan pesona yang memikat. Kalung merah darah tergantung di lehernya, memberikan kekuatan sekaligus peringatan. Pak Tono membimbing Maya ke sebuah tempat terpencil di pinggir hutan kota. Di sana sudah ada lingkaran sihir yang digambar dengan kapur putih dan sesajen yang siap untuk ritual. Maya duduk di tengah lingkaran, menatap langit yang penuh bintang. Ia bisa merasakan getaran energi yang berbeda dari sebelumnya, lebih kuat dan mengintimidasi. Pak Tono mulai membacakan mantra-mantra dengan suara rendah dan berirama, diiringi suara angin yang berdesir lembut. Maya menutup mata, mencoba menenangkan diri dan membiarkan energi masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sekitar lingkaran. Sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala mengitari mereka, menambah suasana mencekam. Maya merasa seperti terperangkap di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia kegelapan. Pak Tono terus melanjutkan mantranya, dan energi dalam lingkaran semakin membesar. Tubuh Maya bergetar hebat, dan ia merasa seolah seluruh jiwanya tercabik-cabik. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk membebaskan diri dari kutukan tumbal yang membelenggunya. Saat ritual mencapai puncaknya, Pak Tono bertanya dengan suara serius, "Apa yang kau rela korbankan, Maya? Jiwa atau kenangan terindahmu?" Maya membuka mata perlahan, melihat sekelebat bayangan yang datang dari masa lalunya. Wajah lelaki yang dulu mencintainya, senyum hangat yang pernah membuat hatinya bergetar. Ia merasakan sakit yang dalam,
tapi juga kekuatan yang tumbuh. Aku rela kehilangan kenangan itu, ucap Maya dengan tegas. Pak Tono mengangguk dan melanjutkan mantra terakhir. Energi di lingkaran berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Bayangan-bayangan hitam perlahan menghilang, dan suasana menjadi hening. Saat cahaya meredup, Maya merasa ringan. Beban yang selama ini menekan dadanya mulai menghilang. Kalung merah darah di lehernya juga berubah menjadi batu kecil yang hangat saat disentuh. Namun, ada sesuatu yang hilang bersamaan dengan kenangan itu. Ia tak lagi mengingat siapa lelaki yang dulu dicintainya, tapi ada kedamaian baru yang mengisi hatinya. Pak Tono berdiri, menepuk bahu Maya. Kau telah membayar harga yang mahal, tapi ini adalah kebebasan yang kau cari. Maya menghela napas panjang, merasakan tubuhnya penuh dengan kekuatan baru yang tidak berasal dari tumbal atau susuk. Ia tahu, hidupnya akan berubah, dan tantangan baru akan menanti. Di perjalanan pulang, Maya merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tetap mempesona, tapi aura yang dulu menggoda sekarang lebih alami, tanpa ada rasa takut atau ketergantungan. Namun, di sudut pikirannya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa dan kenangannya? Malam itu, Maya tidur dengan tenang, tapi mimpi buruk mulai menghantui. Bayangan-bayangan gelap yang dulu mengikutinya kini berubah menjadi sosok yang lebih nyata, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Maya terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya, walaupun udara di kamar cukup sejuk. Ia berusaha menenangkan diri, mengingatkan bahwa semua yang terjadi malam sebelumnya adalah bagian dari ritual pemutus kutukan. Kini, seharusnya ia bebas. Bebas dari rantai pesugihan dan tumbal yang selama ini membelenggunya. Namun, kenyataan berbicara lain. Ketika lampu kamar dimatikan dan gelap menyelimuti ruangan, bayangan itu muncul kembali. Pertama kali hanya samar, seperti kabut yang bergerak perlahan di sudut mata. Tapi malam demi malam, bayangan itu semakin jelas dan nyata. Bayangan yang selalu mengintip dari balik tirai jendela, berdiri di ujung kamar, bahkan terkadang duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Sosok itu tidak pernah berbicara, tapi aura dingin dan gelap yang mengelilinginya membuat jantung Maya serasa mau berhenti. Maya mencoba mengabaikan, berpikir bahwa itu hanya halusinasi akibat trauma dan kelelahan. Tapi suatu malam, ketika bayangan itu semakin mendekat, ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu berbentuk pria, tinggi dan berwajah kasar, dengan mata merah menyala yang menusuk kedalaman jiwa. Maya menggigil, merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Bayangan itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi hadirnya sudah cukup membuat Maya ketakutan setengah mati. "Kenapa kau datang lagi?" Maya berbisik dalam hati, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Hari-hari setelah itu, Maya mulai merasakan gangguan dalam kesehariannya. Pada siang hari, ia tampak biasa saja di depan orang-orang, tapi di balik itu, pikirannya selalu terganggu oleh bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, sering terbangun dengan jantung berdebar kencang dan keringat membasahi tubuh. Tubuhnya yang dulu kuat dan penuh energi kini mudah lelah dan lemah. Pelanggan-pelanggan di tempat kerjanya mulai merasakan perubahan itu. Meski Maya tetap mempesona dan mampu menarik perhatian, aura misterius yang dulu menggoda kini berubah menjadi sesuatu yang membingungkan dan mengusik. Suatu sore, saat Maya duduk di sebuah kafe kecil sambil menyesap kopi hitam, ia bertemu dengan seorang pria asing. Pria itu berpakaian rapi dengan tatapan penuh arti. Ia memperkenalkan diri sebagai Arman, seorang ahli spiritual yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan pesugihan. "Aku tahu tentang apa yang kau alami, Maya," kata Arman pelan. Maya terkejut, namun ada rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya. "Bagaimana kau bisa tahu?" Arman tersenyum tipis. "Ada tanda-tanda yang tak bisa disembunyikan oleh dunia ini. Terutama pada orang-orang yang pernah terlibat dengan pesugihan dan susuk." Maya mendengarkan dengan seksama saat Arman menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan sebelumnya memang memutus rantai pesugihan,
tapi tidak menghapus seluruh konsekuensi dari pengorbanan yang sudah dilakukan. Bayangan yang kau lihat itu bukan hanya sekadar hantu biasa, lanjut Arman. Dia adalah wujud dari tumbal-tumbal yang dulu kau korbankan. Mereka belum rela melepasmu, bahkan setelah ritual itu. Mereka datang untuk menagih janji, menuntut balas. Maya menatap Arman dengan mata membesar. Semua yang selama ini dirasakannya mulai menemukan penjelasan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Maya dengan suara bergetar. Arman menghela napas panjang. Ini bukan perkara mudah. Kau harus melakukan satu ritual lagi, ritual penebusan. Ritual ini akan mengikat ulang hubunganmu dengan tumbal-tumbal itu, tapi dengan syarat yang berbeda. Kau harus menyetujui perjanjian baru yang jauh lebih berisiko. Maya terdiam, mencoba mencerna kata-kata Arman. Di satu sisi, ia ingin bebas total dari gangguan dan bayangan itu. Tapi di sisi lain, ia takut kalau perjanjian baru itu malah memperburuk keadaan. Ritual ini melibatkan pengorbanan besar. Bukan seperti sebelumnya. Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berarti, bisa jadi lebih dari yang pernah kau berikan, jelas Arman. Maya teringat kembali malam-malam penuh penderitaan dan pengorbanan yang sudah dilaluinya. Namun bayangan-bayangan itu terus meneror hidupnya. Jika tak segera dihentikan, mungkin hidupnya akan hancur lebih parah. Setelah berpikir panjang, Maya memutuskan untuk mengikuti saran Arman. Aku akan melakukannya. Aku tidak tahan lagi dengan bayangan-bayangan ini. Malam ritual penebusan pun tiba. Maya dan Arman berangkat menuju sebuah tempat terpencil, sebuah gua tua yang sudah lama dikenal sebagai pusat kekuatan gaib. Setibanya di gua, Arman menyiapkan segala sesaji dan peralatan ritual. Ia membimbing Maya untuk duduk di tengah lingkaran yang terbentuk dari tanah dan batu. Lilin-lilin dinyalakan mengelilingi lingkaran, menimbulkan cahaya remang-remang yang menambah kesan mistis. Arman mulai membacakan mantra dengan suara pelan tapi pasti, mengundang energi dari alam lain. Maya merasa udara di sekitarnya semakin berat dan panas. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu muncul. Mereka berdiri mengelilingi lingkaran, sosok-sosok pria dengan mata merah menyala, wajah-wajah yang dulu dikenalnya sebagai tumbal-tumbal yang pernah dikorbankan. Salah satu dari mereka, sosok yang paling jelas, maju ke depan dan menatap Maya dengan dingin. Kau berani mengingkari kami, katanya dengan suara berat. Maya menunduk, merasa sangat bersalah. Ia tahu betapa dalamnya luka yang sudah ia buat. Arman melanjutkan ritual, mengarahkan Maya untuk mengucapkan kata-kata pengakuan dan penyesalan. Suara Maya bergetar, tapi ia menahan diri agar tetap fokus. Dengan ini, aku mengakui semua kesalahanku. Aku meminta maaf dan memohon maaf atas segala penderitaan yang aku sebabkan, ucap Maya lirih. Sosok bayangan itu tampak ragu sejenak. Kemudian, dengan gerakan tangan, ia menghilang perlahan, diikuti oleh bayangan lainnya. Suasana di dalam gua menjadi lebih tenang. Maya merasakan beban di dadanya perlahan mengendur. Namun, ia tahu, ini bukan akhir perjuangannya. Arman menatap Maya dengan serius. Ini baru permulaan. Kau telah mendapat kesempatan kedua, tapi jangan pernah lupakan apa yang telah terjadi. Maya mengangguk. Ia berterima kasih pada Arman dan pulang dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga waspada. Dalam beberapa hari berikutnya, bayangan-bayangan itu mulai menghilang secara perlahan. Gangguan di malam hari pun semakin berkurang. Namun, Maya tetap merasakan adanya kekuatan gelap yang mengintai di balik hidupnya. Ia sadar bahwa harga pesugihan tidak akan pernah murah. Sekalipun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, bayangan masa lalu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, saat Maya tidur, ia tersenyum tipis. Meski perjuangan belum usai, setidaknya ia mendapatkan harapan baru. Harapan untuk hidup lebih bebas dan damai, walau bayangan itu tak akan pernah benar-benar padam. Maya terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya, walaupun udara di kamar cukup sejuk. Ia berusaha menenangkan diri,
mengingatkan bahwa semua yang terjadi malam sebelumnya adalah bagian dari ritual pemutus kutukan. Kini, seharusnya ia bebas. Bebas dari rantai pesugihan dan tumbal yang selama ini membelenggunya. Namun, kenyataan berbicara lain. Ketika lampu kamar dimatikan dan gelap menyelimuti ruangan, bayangan itu muncul kembali. Pertama kali hanya samar, seperti kabut yang bergerak perlahan di sudut mata. Tapi malam demi malam, bayangan itu semakin jelas dan nyata. Bayangan yang selalu mengintip dari balik tirai jendela, berdiri di ujung kamar, bahkan terkadang duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Sosok itu tidak pernah berbicara, tapi aura dingin dan gelap yang mengelilinginya membuat jantung Maya serasa mau berhenti. Maya mencoba mengabaikan, berpikir bahwa itu hanya halusinasi akibat trauma dan kelelahan. Tapi suatu malam, ketika bayangan itu semakin mendekat, ia melihatnya dengan jelas. Sosok itu berbentuk pria, tinggi dan berwajah kasar, dengan mata merah menyala yang menusuk kedalaman jiwa. Maya menggigil, merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Bayangan itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi hadirnya sudah cukup membuat Maya ketakutan setengah mati. "Kenapa kau datang lagi?" Maya berbisik dalam hati, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Hari-hari setelah itu, Maya mulai merasakan gangguan dalam kesehariannya. Pada siang hari, ia tampak biasa saja di depan orang-orang, tapi di balik itu, pikirannya selalu terganggu oleh bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Ia tidak bisa tidur nyenyak, sering terbangun dengan jantung berdebar kencang dan keringat membasahi tubuh. Tubuhnya yang dulu kuat dan penuh energi kini mudah lelah dan lemah. Pelanggan-pelanggan di tempat kerjanya mulai merasakan perubahan itu. Meski Maya tetap mempesona dan mampu menarik perhatian, aura misterius yang dulu menggoda kini berubah menjadi sesuatu yang membingungkan dan mengusik. Suatu sore, saat Maya duduk di sebuah kafe kecil sambil menyesap kopi hitam, ia bertemu dengan seorang pria asing. Pria itu berpakaian rapi dengan tatapan penuh arti. Ia memperkenalkan diri sebagai Arman, seorang ahli spiritual yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan pesugihan. "Aku tahu tentang apa yang kau alami, Maya," kata Arman pelan. Maya terkejut, namun ada rasa penasaran yang mengalahkan ketakutannya. "Bagaimana kau bisa tahu?" Arman tersenyum tipis. "Ada tanda-tanda yang tak bisa disembunyikan oleh dunia ini. Terutama pada orang-orang yang pernah terlibat dengan pesugihan dan susuk." Maya mendengarkan dengan seksama saat Arman menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan sebelumnya memang memutus rantai pesugihan, tapi tidak menghapus seluruh konsekuensi dari pengorbanan yang sudah dilakukan. "Bayangan yang kau lihat itu bukan hanya sekadar hantu biasa," lanjut Arman. "Dia adalah wujud dari tumbal-tumbal yang dulu kau korbankan. Mereka belum rela melepasmu, bahkan setelah ritual itu. Mereka datang untuk menagih janji, menuntut balas." Maya menatap Arman dengan mata membesar. Semua yang selama ini dirasakannya mulai menemukan penjelasan. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Maya dengan suara bergetar. Arman menghela napas panjang. "Ini bukan perkara mudah. Kau harus melakukan satu ritual lagi, ritual penebusan. Ritual ini akan mengikat ulang hubunganmu dengan tumbal-tumbal itu, tapi dengan syarat yang berbeda. Kau harus menyetujui perjanjian baru yang jauh lebih berisiko." Maya terdiam, mencoba mencerna kata-kata Arman. Di satu sisi, ia ingin bebas total dari gangguan dan bayangan itu. Tapi di sisi lain, ia takut kalau perjanjian baru itu malah memperburuk keadaan. Ritual ini melibatkan pengorbanan besar. Bukan seperti sebelumnya. Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berarti, bisa jadi lebih dari yang pernah kau berikan, jelas Arman. Maya teringat kembali malam-malam penuh penderitaan dan pengorbanan yang sudah dilaluinya. Namun bayangan-bayangan itu terus meneror hidupnya. Jika tak segera dihentikan, mungkin hidupnya akan hancur lebih parah. Setelah berpikir panjang, Maya memutuskan untuk mengikuti saran Arman. "Aku akan melakukannya. Aku tidak tahan lagi dengan bayangan-bayangan ini." Malam ritual penebusan pun tiba. Maya dan Arman berangkat menuju sebuah tempat terpencil,
sebuah gua tua yang sudah lama dikenal sebagai pusat kekuatan gaib. Setibanya di gua, Arman menyiapkan segala sesaji dan peralatan ritual. Ia membimbing Maya untuk duduk di tengah lingkaran yang terbentuk dari tanah dan batu. Lilin-lilin dinyalakan mengelilingi lingkaran, menimbulkan cahaya remang-remang yang menambah kesan mistis. Arman mulai membacakan mantra dengan suara pelan tapi pasti, mengundang energi dari alam lain. Maya merasa udara di sekitarnya semakin berat dan panas. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu muncul. Mereka berdiri mengelilingi lingkaran, sosok-sosok pria dengan mata merah menyala, wajah-wajah yang dulu dikenalnya sebagai tumbal-tumbal yang pernah dikorbankan. Salah satu dari mereka, sosok yang paling jelas, maju ke depan dan menatap Maya dengan dingin. "Kau berani mengingkari kami," katanya dengan suara berat. Maya menunduk, merasa sangat bersalah. Ia tahu betapa dalamnya luka yang sudah ia buat. Arman melanjutkan ritual, mengarahkan Maya untuk mengucapkan kata-kata pengakuan dan penyesalan. Suara Maya bergetar, tapi ia menahan diri agar tetap fokus. "Dengan ini, aku mengakui semua kesalahanku. Aku meminta maaf dan memohon maaf atas segala penderitaan yang aku sebabkan," ucap Maya lirih. Sosok bayangan itu tampak ragu sejenak. Kemudian, dengan gerakan tangan, ia menghilang perlahan, diikuti oleh bayangan lainnya. Suasana di dalam gua menjadi lebih tenang. Maya merasakan beban di dadanya perlahan mengendur. Namun, ia tahu, ini bukan akhir perjuangannya. Arman menatap Maya dengan serius. "Ini baru permulaan. Kau telah mendapat kesempatan kedua, tapi jangan pernah lupakan apa yang telah terjadi." Maya mengangguk. Ia berterima kasih pada Arman dan pulang dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga waspada. Dalam beberapa hari berikutnya, bayangan-bayangan itu mulai menghilang secara perlahan. Gangguan di malam hari pun semakin berkurang. Namun, Maya tetap merasakan adanya kekuatan gelap yang mengintai di balik hidupnya. Ia sadar bahwa harga pesugihan tidak akan pernah murah. Sekalipun ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, bayangan masa lalu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Malam itu, saat Maya tidur, ia tersenyum tipis. Meski perjuangan belum usai, setidaknya ia mendapatkan harapan baru. Harapan untuk hidup lebih bebas dan damai, walau bayangan itu tak akan pernah benar-benar padam.